guys, balik lagi bersama gue Rizal di Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Dan hari ini gue mau ngebahas satu kejadian yang cukup ikonik di Indonesia, di mana pada hari ini, tanggal 1 Maret, pernah terjadi satu peristiwa besar di Yogyakarta yang tercatat sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Dan seingat gue pernah dibahas di buku-buku sejarah waktu SMP atau SMA, gue lupa. Yap, peristiwa yang bakal kita bahas adalah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang meletus di Yogyakarta. Oke, gak usah banyak cakap, mari kita mulai bahas ceritanya. Peristiwa ini terjadi dari adanya serangan agresi militer kedua Belanda yang terjadi di bulan Desember 1948. Bukan cuma agresi aja, pihak Belanda juga ngelakuin propaganda dan ngumumin kalau TNI sudah tidak ada. Ya, emang dulu senjata paling ampuh ya propaganda. Kalau sekarang namanya udah agak kerenan, jadi hoax. Dalam beberapa jam serangan agresi militer Belanda kedua ini, pihak Belanda berhasil menguasai Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Selain ngelakuin agresi militer, pihak Belanda juga nawan dan ngasingin beberapa tokoh penting Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lain ke Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Kenapa dilakuin pengasingan? Hal ini bertujuan agar para tokoh penting ini gak bisa ngelakuin tugas pemerintahan. Bahasa kasarnya ya, pimpinannya ditawan, bawahannya gak berkutik, Belanda balik nguasain Indonesia lagi. Ya, pada saat itu presiden, wakil presiden, dan para menteri gak bisa berbuat banyak. Satu-satunya harapan Indonesia adalah awak militer dari TNI. Di satu sisi, menurut laman Museum Vanderburg, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman agar diadakan serangan. Oleh Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diminta berkomunikasi dengan Letkol Soeharto. TNI beserta petingginya memilih tidak menyerah dan melakukan operasi gerilya rakyat semesta. Operasi ini terdiri dari berbagai elemen seperti TNI, Laskar, dan rakyat bersenjata yang berusaha melakukan serangan balik ke penjajah. Seperti tertulis dalam laman Kemendikbud, para pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok. Semua pasukan menunggu instruksi untuk melakukan penyerangan. Sementara para petinggi militer dan pimpinan pemerintahan setempat sepakat mengambil alih Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto dari sektor barat sampai perbatasan Malioboro. Sektor timur dipimpin oleh Venje Sumual, sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno, sedangkan sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Matsuki. Pada malam hari, pasukan telah merayap mendekati kota. Dalam jumlah kecil mulai menyusup ke dalam kota. Pagi harinya, sekitar pukul 6, sirene dibunyikan, yang berarti serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Hanya dalam waktu 6 jam, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta, tepat pukul 12 siang. Setelah terjadi serangan, tercatat dari pihak Belanda, terdapat 6 orang tewas. Di antaranya ada 3 orang polisi, kemudian sebanyak 14 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Indonesia tercatat
300 prajurit tewas dan 53 polisi tewas. Kemudian, melalui terbitan bulan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan tersebut tercatat sebanyak 200 orang tewas dan luka-luka. Dan menurut gua kejadian tersebut atau sejarah tersebut adalah sebuah sejarah yang sangat ikonik di Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan dan keamanan NKRI seutuhnya. Tapi gue selalu ingat sama kata-kata Soekarno pada saat itu. Dia bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan memang benar sih secara nggak langsung. Oke guys, sekian dulu Time to Story buat hari ini. Sorry juga kalau ada kesalahan cerita, tokoh, atau apapun itu. Please comment, like, dan subscribe channel gua. Dan kalau lo pada mau ngasih saran, berbagi pendapat, silakan lo sampein aja di kolom komentar. See you in the next video. Karena hari ini selalu ada cerita menarik buat dipelajari. Bye-bye.